Halo, ketemu lagi dengan saya Nikadir Sutini, masih dalam statistika penelitian. Satu topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah terkait uji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian. Berikut kami sampaikan ruang lingkup pembelajaran. Setelah mahasiswa menyelesaikan proses pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan melakukan uji validitas instrumen penelitian. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan uji reliabilitas instrumen penelitian. Seperti yang kita ketahui dan bahas sebelumnya bahwa seorang peneliti sebelum melakukan pengumpulan data, maka peneliti memiliki kewajiban untuk menyusun instrumen penelitian yang baik. Instrumen penelitian yang baik adalah instrumen penelitian yang telah memenuhi syarat uji. Nah, apakah syarat uji dari instrumen penelitian? Yang pertama, harus lulus uji validitas. Dan yang kedua adalah lulus uji reliabilitas. Sebuah alat ukur atau instrumen penelitian dikatakan valid jika alat ukur tersebut telah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan sebuah instrumen penelitian atau alat ukur penelitian dinyatakan reliable jika alat ukur tersebut memiliki kemampuan untuk menghasilkan hasil pengukuran yang sama ketika dilakukan pengukuran secara berulang, atau dengan kata lain, hasil yang didapatkan konsisten. Uji validitas tentunya berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner atau instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden penelitiannya. Nah, kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Sehingga demikian, perlulah sebuah instrumen penelitian lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Kita bahas satu persatu, kita mulai dari uji validitas instrumen penelitian. Uji validitas pada instrumen penelitian itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, uji validitas secara logikal, dan yang kedua, uji validitas secara analisis. Uji validitas secara logikal itu dibagi menjadi content validity, contrast validity, concurrent validity, predictive validity, dan yang terakhir adalah phase validity. Kita awali pembahasan kita terkait dengan content validity. Content validity itu juga dikenal dengan uji validitas isi, di mana isi pertanyaan yang diberikan pada instrumen penelitian atau kuesioner harus sesuai dengan apa yang akan diukur, atau pertanyaan yang diberikan adalah bagian dari dimensi yang akan dikaji. Nah, contoh di sini, apabila perawatan mandiri penderita hipertensi, maka semua isi dari kuesioner atau instrumen penelitian mengarah pada poin perawatan mandiri hipertensi di rumah, seperti misalnya perawatan mandiri diet, perawatan mandiri melakukan aktivitas fisik, perawatan mandiri pengelolaan stres, perawatan mandiri konsumsi alkohol, perawatan mandiri perilaku merokok, dan kepatuhan minum obat. Di sisi lain ada uji validitas lainnya, yaitu contrast validity. Nah, pada uji ini pertanyaan dibuat harus mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan konsep teori. Contoh tadi, misal ketika seorang peneliti sedang menyusun instrumen penelitian atau kuesioner tentang perawatan mandiri hipertensi, maka semua pertanyaan dibuat mengacu pada salah satu konsep teori terkait dengan perawatan mandiri. Misalnya teori self-care hipertensi yang dikembangkan oleh GNC7 yang terdiri atas 6 poin perawatan mandiri, diet, aktivitas fisik, stres, perawatan mandiri terkait dengan konsumsi alkohol, perilaku merokok, dan kepatuhan minum obat. Selanjutnya, uji validitas yang lainnya adalah concurrent validity. Nah, pada kondisi ini,
Biasanya peneliti menyusun instrumen penelitian atau kuesionernya mengacu pada kuesioner yang telah baku. Kuesioner yang telah baku artinya kuesioner yang telah disusun dan dikembangkan dan telah memenuhi syarat uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, peneliti, penanggung atau pengguna harus meminta izin kepada pengembang kuesioner bakunya ketika menyusun kuesioner. Nah, biasanya kuesioner yang disusun adalah kuesioner yang dimodifikasi berdasarkan kuesioner sebelumnya yang telah baku. Nah, tentunya pada kondisi ini uji validitas dan reliabilitas wajib dilakukan. Bisa dilakukan secara kategorikal atau secara analisis. Selanjutnya ada predictive validity. Nah, pada kondisi ini, kuesioner yang dibuat umumnya dikorelasikan terhadap perilaku yang mungkin terjadi. Yang terakhir yang paling umum digunakan adalah face validity. Namun demikian signifikansinya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Nah, biasanya yang melakukan face validity adalah orang yang sudah memiliki expert pada bidang tertentu menyesuaikan dengan variabel yang ingin diukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang diinginkan atau ingin diukur, maka dikatakan face validity-nya telah terpenuhi dan bisa digunakan untuk melakukan pengukuran. Setelah kita membahas tentang uji validitas instrumen penelitian berdasarkan logikal, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang uji validitas secara analisis. Nah, salah satu analisis yang sering digunakan adalah person product moment. Pada uji validitas person product moment menggunakan program SPSS. Nah, dalam pelaksanaan atau ujinya menggunakan pendekatan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Prinsip dasar pengambilan keputusan terhadap uji validitas dengan person dilakukan dengan cara pertama membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nilai R hitung itu didapatkan dari hasil analisis SPSS dengan person. Sedangkan R tabel adalah tabel yang sudah ditetapkan nilai signifikansinya. Selain membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, dasar pengambilan keputusan uji validitas person ini juga melihat nilai signifikansinya. Oke, berikut adalah contoh ya, R tabel. Ketika seorang peneliti memiliki total jumlah subjek 20, pada signifikansi 5%, bisa dilihat distribusi nilai R tabel yang kita gunakan sebagai standar adalah 0,44. Begitu juga jika misalnya jumlah total sampel yang digunakan adalah 80. Maka standar R tabel ditetapkan 0,220. Nah, setelah menentukan distribusi nilai tabel dengan signifikansi 5% disesuaikan dengan jumlah sampel yang digunakan, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan uji validitas. Yang pertama dengan pembanding nilai R hitung dengan R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan ujinya adalah valid. Namun jika sebaliknya nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka kuesioner atau instrumen penelitian dikatakan tidak valid. Yang kedua, melihat nilai signifikansi. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka instrumen penelitian dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka instrumen penelitian atau kuesioner dinyatakan tidak valid. Nah, bagaimana cara menganalisis tahapannya ya, melakukan uji validitas, dan bagaimana cara menginterpretasikan, itu akan dibahas pada video perkuliahan selanjutnya.
Selain uji validitas, uji reliabilitas sebagai syarat uji dari instrumen penelitian yang baik biasanya dilakukan secara analisis dengan pendekatan konsep dasar uji reliabilitas kelompok alfa. Kuesioner penelitian dikatakan berkualitas jika sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan setelah item kuesioner dinyatakan valid terlebih dahulu. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki nilai konsisten jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut secara berulang-ulang. Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh item kuesioner dalam suatu preambel penelitian. Nah, dasar pengambilan uji reliabilitas gelombang alfa adalah sebagai berikut. Menurut Wiratna Sujerweni 2014, sebuah instrumen penelitian atau kuesioner dikatakan reliable jika nilai gelombang alfanya lebih dari 0. Nah, kalau seandainya kita lihat sebuah contoh hasil uji analisis gelombang alfa sebuah variabel penelitian di kuesioner menunjukkan nilai 0,814 sesuai dengan dasar pengambilan uji reliabilitas gelombang alfa keputusan Wiratna Sujerweni yang dikembangkan tahun 2014, maka hanya hasil analisis menunjukkan bahwa instrumen penelitian tersebut dikatakan reliable. Bagaimana cara tahapannya? Bagaimana cara interpretasi dan mengambil keputusannya? Oke, cara menilai reliabilitas dari instrumen penelitian bisa dilihat pada video pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang gambaran uji validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang bisa digunakan untuk membahas atau mempelajari lebih lanjut topik kita pada pertemuan kali ini. Di akhir kata, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan sampai jumpa lagi pada video perkuliahan berikutnya. Terima kasih.